Al-Quran ini tentu saja bukan ya, bukan tulisan seorang doktor, seorang profesor, bukan juga karya tulisnya seorang penulis novel yang bestseller, bukan. Ini kalamullah, perkataannya Allah sang pencipta. Maka di bulan Ramadan memang bulan diturunkan Al-Quran. Kata ulama memang bulan baca Al-Quran. Bulan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Karena Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Bulan Ramadan di mana bulan yang diturunkan Al-Qur'an padanya sebagai petunjuk bukan bagi orang beriman tapi seluruh manusia dan juga sebagai penjelas terhadap apa yang dia selalu pertanyakan. Bayyinat minal huda. Apa yang dia butuh ada didapatkan dalam Al-Quran. Dan juga furqan, pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Gitu kan? Jadi Al-Quran ini teman-teman sekalian disuruh baca. Para sahabat ridwanullah alaihim kalau tiba Ramadan, mereka sudah tidak terdengar lagi lisannya kecuali darurat. Ya. Mereka tidak terdengar lagi dari lisannya kecuali darurat sekali ngomong yang lain. Itu melainkan Al-Quran. Al-Quran saja mereka baca. Al-Quran ini punya 4 hak dari kita. Yang pertama, membacanya. Faham, tidak faham, khatam. Berurut, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, terus sampai surah nomor 1, 2, 3, 4, 5, sampai 114 An-Nas. Urut, baca, ngerti nggak ngerti. Fadilah bacanya sendiri ada. Per hurufnya 10 pahala. Dan ini dianjurkan khatam. Para sahabat mengkhatam 3 hari sekali, gitu kan? Memang anjuran Nabi SAW maka jangan lebih dari 3 hari. Kata Nabi SAW, siapa yang mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari maka dia sulit untuk memahaminya. Yang dimaksud adalah orang yang belum terbiasa dan belum memahami Al-Quran. Tentu beda hukumnya kalau orang sudah memahami Al-Quran, ya, maka dia itu beda. Punya hukum sendiri seperti Utsman bin Affan mengkhatam Al-Quran 30 juz dalam 1 hari, gitu kan? Itu berbeda. Yang kedua adalah mentadabburi. Tadabburi ini teman-teman mengambil hukum, memahami makna-maknanya, kalau kita di Indonesia juga terjemahannya. Dan ini agak beda sedikit dengan membaca. Jadi mentadabburi ini tidak harus berurut, tidak harus dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya sampai An-Nas, tidak. Tapi kita bisa milih surah yang kita senang. Ini pernah saya titik beratkan di materi Minhajul Muslim kita. Kalau bapak-bapak misalnya mau baca surah tentang laki-laki, ada surah Ibrahim, surah Yunus, surah Yusuf, surah Muhammad, banyak. Ibu-ibu membaca surah perempuan ada surah An-Nisa, surah Maryam. Mau baca tentang hari kiamat ada surah Al-Qiyamah. Mau baca tentang malaikat Al-Ma'arij, Al-Buruj, ada banyak. Jadi mau baca tentang kisah Nabi-Nabi, Al-Anbiya. Mau baca tentang kisah-kisah sebelum umat sebelum kita ada Al-Qasas, ya. Banyak, ya. Ada baca tentang hewan-hewan ada Al-Ankabut, Abalaba, ada Nahal lebah, ada fil gajah, ada Al-Baqarah sapi betina. Apa semua hikmahnya itu? Cari satu surah yang paling menggelitik buat kita, tanda kutip ya, yang paling membuat kita mau baca, penasaran. Dari 114 mulai dari surah itu 10 ayat saja, gak usah lebih. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kami tidak pernah melewatkan satu hari 10 ayat sampai kami bisa membacanya, kami mentadabburinya, mengambil hukum-hukumnya dan maknanya, kami menghafalnya dan kami mengamalkannya. 4 hal ini selalu mereka kerjakan setiap hari 10 ayat. 10 ayat ini pilih surah mana saja, cukup baca ayat, baca terjemahan. Ada hukum baca sebentar. Kalaupun 10 ayat dianggap sulit, misal pun dianggap masih berat, 10 ayat bisa dibagi habis sholat wajib 2 ayat. Subuh 2 ayat, duhur 2 ayat, maghrib asar 2 ayat, maghrib 2 ayat, isya 2 ayat. Ringan sekali. Baca ayat, baca terjemahan. Ada sebab nuzulnya, sebab turunnya dibaca. Ada hukumnya baca, gitu kan? Sudah ada banyak Al-Quran sekarang, selain terjemahan ada tafsir. Baca. Ini hak yang kedua, tadabbur namanya. Nah kalau kita menghitung, sebagian pendapat ulama mengatakan ayat Al-Quran itu ada 6.666 ayat. Kalau kita membaca dan mentadabburi teman-teman sekalian satu hari 10 ayat, setiap misalnya tiba Ramadan atau mulai hari ini atau mulai besok misalnya, yang jelas 10 ayat ini kalau kita tadabbur per hari, 1 bulan 30 hari kita punya berapa ayat? 300 ayat.
1 tahun 12 bulan berarti kita punya 300 kali 12, 3.600 ayat. Insya Allah kurang dari 2 tahun, 23 bulan itu kita sudah selesai mentadaburi 30 juz Al-Quran. Hak yang ketiga, ini kan termasuk ayat ya, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran itu, baca, renungi arti-artinya, atau hati-hati mereka punya kunci-kuncinya atau terkunci. Yang ketiga menghafal. Menghafal metodenya sama dengan tadabbur tadi. 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat, berat 10 ayat per hari, satu kali sekaligus, 2 ayat per habis sholat. Dan bisa digabung antara tadabbur dengan hafal. Selain dibaca ayat, baca terjemahan, lalu hafallah 10 ayat itu. Habis sholat 2 ayat. Berarti kita punya 10 ayat per hari. Kalau kali 1 bulan, 300 ayat. Kalau kita pilih surah-surah yang 30 ayat seperti Al-Mulk dan yang sejenisnya, maka berarti kita punya di Ramadan, kalau 30 hari, 1 hari 10 ayat dihafal, kita punya 10 surah baru. Gitu kan? Baik, 1 tahun 360 ayat, 23 bulan, kurang dari 2 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran. Dan tidak usah terbawa dengan waswas syaitan. Nanti lupa, susah, itu syaitan semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada orang hafal 30 juz, lupa 30 juz, enggak ada. Orang lupa 1 ayat, 2 ayat, penyambungnya, bukan. Imam Haram aja sudah hafal dari kecil, bisa lupa kadang-kadang diingatkan sama teman-temannya kalau lagi sholat. Padahal sudah tiap hari mereka muraja, ngulangin, wajar manusia lupa. Kan gitu. Tapi tidak ada orang lupa semuanya, maka ini kesempatan, bulan Ramadan kesempatan, bulan Al-Quran, gunakan untuk itu.